Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 21 November 2022, Pekan Biasa ke-34. Hari ini adalah peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Wahyu, bab 14 ayat 1-3, ayat 4b sampai 5, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 21 ayat 1-4. Peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Dan juga kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita semua akan nilai sebuah persembahan yang dihunjukkan kepada Allah. Sedikit sejarah tentang peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Perayaan ini pada awalnya atau berawal pada pemberkatan Gereja Santa Maria yang dibangun dekat situs Bait Suci di Yerusalem pada tahun 543. Sementara di Gereja Timur, perayaan Maria yang dipersembahkan kepada Allah sudah ada sejak abad yang keempat. Gereja Katolik sendiri baru memasukkan perayaan ini sebagai sebuah peringatan seperti atau sampai hari ini yang kita lakukan secara liturgis itu baru pada abad yang ke-14. Maria, Bunda Allah, Theotokos, adalah bait di mana Yesus hadir sebagai satu-satunya persembahan yang sejati kepada Allah. Dan Maria sendiri juga mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lain yang Maria lakukan selain apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, senada dengan ini, bacaan Injil berbicara tentang seorang janda yang memasukkan dermanya 2 peser ke dalam kotak persembahan. Lalu Yesus yang melihatnya berkata kepada para muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia bahwa janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, memang secara kuantitas yang dipersembahkan itu tidaklah seberapa, cuma 2 peser. Tetapi ingat, 2 peser itu pun hanya itu saja yang dimilikinya, yang dimiliki oleh si janda miskin itu. Dan kalau dia memberikan 2 peser yang hanya itu yang dia miliki, itu berarti dia mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai persembahan kepada Allah. Dan disinilah menjadi alasan mengapa Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin jauh lebih banyak dari semua yang lain. Karena dia mempersembahkan seluruh hidupnya. Kalau orang Surabaya mengatakan bukan soal akenya, tetapi soal kabehnya persembahan janda miskin. Saudari dan saudara yang terkasih, baik Bunda Maria maupun janda miskin telah mempersembahkan hidupnya seluruhnya untuk Allah. Bunda Maria ambil bagian dalam sejarah keselamatan bersama dengan putranya. Itu persembahan diri kepada Allah. Dan janda miskin memberikan 2 peser
Dan memang hanya 2 peser itulah yang dia punya dalam hidupnya. Berarti janda miskin juga memberikan seluruh hidupnya, mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dia menggantungkan hidupnya pada Allah sendiri. Bagaimana saya dan Anda? Pembaptisan adalah momen di mana kita dipersembahkan kepada Allah. Apakah hidup kita sampai saat ini memperlihatkan bahwa hidup kita adalah sebuah persembahan untuk Allah? Apakah segala aktivitas kita menggambarkan juga bahwa kita sedang mempersembahkan sesuatu? Hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, kerja kita juga untuk kerajaan Allah. Saudari dan saudara terkasih, sementara bacaan yang pertama berbicara tentang Yohanes yang dalam penglihatannya menyaksikan 144.000 orang yang berada bersama dengan anak manusia dan Bapanya. Dia menyaksikan orang-orang itu menikmati kegembiraan dan sukacita dalam kerajaan surga. Mereka adalah orang yang telah menjalani hidup dan mempersembahkan hidupnya untuk anak domba. Mereka adalah orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Maka kita semua ketika mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dan menjalani hidup kita demi Tuhan, kita pun akan masuk dalam kelompok 144.000 orang, yakni kelompok orang yang akan menikmati kegembiraan dan sukacita hidup bersama dengan anak domba kelak. Tinggal sekarang, mari kita mempersembahkan hidup kita, waktu, tenaga kita, pikiran kita untuk Tuhan. Kita mempersembahkan waktu dan tenaga kita untuk Tuhan tidak berarti bahwa kita mengabaikan aspek lain, aspek sosial. Bukan. Tetapi kita diharapkan untuk bisa menyeimbangkan sekurang-kurangnya. Atau kapanpun, saat manapun, ketika kita memiliki waktu atau mempunyai waktu atau kesempatan untuk Tuhan, kita persembahkan sungguh-sungguh itu untuk Tuhan. Walaupun mungkin 1 menit, tapi kalau 1 menit itu diberikan seluruhnya untuk Tuhan, ya oke, kita telah mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan, waktunya setengah jam, ya marilah setengah jam. Kita persembahkan itu betul-betul untuk Tuhan. Karena kesempatan-kesempatan lain, berapa puluh jam yang lain, sudah kita gunakan untuk diri kita sendiri. Untuk keinginan dan kehendak kita. Untuk pekerjaan-pekerjaan kita, untuk keluarga kita. Dan yang misalnya masih ada kesempatan lain, kalau itu untuk Tuhan, serahkan seluruhnya untuk Tuhan. Kalau saya melihat ketika kita hadir dalam perayaan Ekaristi, 1 jam atau 1,5 jam pada hari Minggu, itu waktu yang sebenarnya kita siapkan untuk Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh menggunakan waktu yang 1 jam atau 1,5 jam itu untuk Tuhan? Jangan-jangan tenggang waktu itu kita masih gunakan untuk ngelamun. Kita masih gunakan untuk bicara dengan teman-teman yang ada di sekitar kita dalam perayaan Ekaristi. Atau kita tidak punya konsentrasi pada saat perayaan Ekaristi. Artinya kita tidak mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita masih membagi-bagi waktunya yang sudah kita khususkan untuk Tuhan, tapi masih tetap kita bagikan untuk kepentingan diri kita dan sesama kita. Tuhan memberkati.